Halo Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sagitarius, ini bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Sagittarius, kita mulai. Oke. Ini oke. Kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ. Ya. Hadir energinya di situ. Ya. Kemudian di situ. Kemudian di situ. Oh, iya nih Sagittarius. Jadi kalau Mari lihat gini ya. Nampaknya kamu udah mulai males ya ngejalani relationship dengan si dia. Tidak peduli ternyata kalau hubungan ini tuh sudah kamu jalani bertahun-tahun lamanya gitu ya, belasan tahun juga bisa, puluhan tahun bahkan juga ya nggak tertutup kemungkinannya. Tapi sebenarnya bukan baru-baru ini aja gitu ya, ada keinginannya kamu untuk selesai sudah gitu dengan dia. Kayaknya udah dari minimal 6 bulan yang lalu gitu ya, minimal di sana. Kamu udah deh gitu ya. Mungkin kamu udah merasa bahwa upayanya kamu untuk bersama dengan dia sudah ketemu sama titik finishnya gitu ya. Bukan soal kamu di sini tuh menyerah, tapi mungkin kamu tahu kayaknya ada hidup yang lebih relevan lagi untuk mensupport kebahagiaanmu, kesenanganmu, ketenanganmu gitu ya, kehidupan jangka panjangmu. Entah kamu merasa bahwa oh ini udah terlalu lama pacarannya, diajak merit kok ya ndak mau merit misalnya gitu ya. Oh, untuk apa nih relationship yang kayak ginian gitu loh. Mungkin kamu mikir usiamu juga sudah berapa, kesanggupannya kamu sebagai suami, sebagai istri juga sudah ada di situ ya. Tapi kok dianya belum mau juga dilamar misalnya, belum datang juga bertemu dengan orang tuamu untuk meminta restu gitu ya, mengambil tanggung jawabnya beliau-beliau untuk melanjutkan sebagai pendamping perjalanan hidupmu gitu kan. Nah, atau ya kamu melihat aja gitu ya, fungsi dari si dia dalam hidupnya kamu ini tuh kok kayaknya nggak ada gitu ya, atau makin lama makin berkurang, atau tidak relevan lagi ya fungsi yang dia tawarkan ke kamu untuk gambaran masa depannya kamu gitu di sana ya. Jadi kayak Mari lihat kamu udah mulai serius ini dalam hidupnya kamu ya Sagittarius. Jadi jangan-jangan kamu lihat terlalu banyak main-mainnya dengan dia, atau terlalu berantakan relationship kalian berdua ini. Kamu mungkin udah capek gitu loh ya. Jadi rasa-rasanya siapa seseorang ini di dalam hubungan kalian sudah tidak lagi kamu lihat sebagai partner yang ideal bagi kamu. Nah gitu ya. Udah jauh banget mungkin kemundurannya dia, sementara kamu ingin punya partner itu tuh yang bisa mendampingi kamu untuk bikin hidupnya kamu lebih baik lagi, lebih oke lagi, lebih sukses, lebih sejahtera gitu ya. Nah di sana kok dianya kamu lihat mengalami kemunduran yang cukup signifikan gitu ya. Siapa dia 5 tahun yang lalu sama seperti siapa dia di saat ini. Atau mungkin ya tadi nurun kualitasnya dia itu ya.
Jadi kalau Mari lihat kamu karena sudah serius itu tadi kan, kamu nggak bisa lagi gitu loh membiarkan dirimu menjalanin satu model kehidupan yang minta effort tapi tak ada feedback baliknya atau tak ada benefitnya untuk dirimu gitu. Kamu nggak mau lagi wasting time gitu ya, kamu nggak mau lagi ngejalanin hidup yang sia-sia gitu. Mungkin ya perasaan cintanya kamu juga sudah padam ke dia sebenarnya dari beberapa saat yang lalu. Itu ya, kamu sadari mungkin dari setahun yang lalu mungkin ya, atau beberapa tahun yang lalu udah nggak ada cintanya kamu sama seseorang ini. Itu. Jadi kayak kamu ketemu sama banyak alasan ya untuk akhirnya kamu ini tuh Mari lihat bisa mau memutuskan kamu harus punya kehidupan yang baru. Itu ya. Kamu harus punya awalan baru di sini. Ada langkah baru yang mau kamu ambil dalam kehidupannya kamu. Yang mungkin langkah baru itu tuh sama dengan langsung tidak langsung akan membuat dia kamu tinggalkan. Gitu ya kalau Mari lihat di sana. Jadi udah mulai makin semakin gak seret kamu ngelihat si pasangannya kamu ini. Itu loh. Udah bener-beneran kamu rasa mungkin wah dia tidak kompatibel lagi dengan kamu. Itu ya. Kok dia ya gitu-gitu aja relationship kalian, nggak ada perkembangan yang baik dan bagusnya di mata kamu gitu ya. Jadi itu aja value dari relationship ini, arti dari hubungan ini udah zong gitu loh, udah zong situ ya. Jadi kayaknya seolah-olah kalau dilihat seperti ini tuh takdir jodohnya kalian sebagai suami istri kah, sebagai pacar kah, memang Mari lihat mungkin lagi masa-masa fase transisi untuk selesainya ya, takdirnya begitu. Ya pokoknya dilepaskan aja lah ya ceritanya takdir kayak gimana, tapi jelas di sana tuh kelihatan kalau energinya kamu dalam menjalani hubungan dengan si dia sudah tidak akan serupa sama lagi seperti yang dulu-dulu gitu ya. Kamu akan menarik energinya kamu, sumber dayanya kamu gitu ya, yang selama ini tuh kamu investasikan dalam hubungan dengan si dianya gitu ya. Kalau dulu kamu bisa mikir gitu untuk bertanggung jawab gitu ya pada kebutuhannya dia, pada kelanggengan relationshipnya kalian gitu ya. Kamu mau itu tuh mengusahakan bener-bener gitu loh ya. Nah kalau belakangan hari ini Mari nampak kamu udah dah nggak usah lagi gitu. Jadi misalnya gini, selama ini tuh kamu yang mengambil peran pula di bagian finansialnya dia misalnya ya, finansial. Kamu bisa aja itu tuh udah deh nggak usah dikirimin lagi ke dia gitu ya. Dulu mungkin kamu membantu dia dalam hal apalah gitu ya di sektor hidupnya dia, bantuan itu tuh Mari lihat bisa aja akan kamu hentikan atau jangan-jangan sudah kamu hentikan di sana ya. Jadi tidak akan sama lagi nih modelnya kamu jalanin dengan seseorang ini tuh nggak sama lagi. Walaupun mungkin kalau ceritanya udah rumah tangga, memang kan rumah tangga itu tuh kan agaknya sedikit repot ya untuk bercerai gitu ya. Ya mungkin kamu belum mau merepotkan dirimu dalam mengurus perceraian gitu kan. Tetapi tentu sikapnya kamu sebagai suami, sebagai istri kepada si pasangannya kamu ini, itu tuh tidak sama lagi. Gitu loh. Di sana ya. Mari lihat ini perubahan yang terjadi di kamu bukan sebab karena kamu kedatangan orang ketiga ya. Kayaknya enggak nih. Tapi kamu tahu aja, oh ini hidup yang mau aku jalani. Kalau diajak dia ngejalanin hidup yang seperti ini, kok kayaknya dia tuh enggak sanggup lah
dia nggak mampu lah gitu ya. Atau ya kamu enggak lah, aku mau cari partner jalan baru lah, gitu. Oh, dia ndak ada fungsinya pun, hanya menjadi beban. Itu juga bisa kamunya. Tuh ya, dia hanya jadi beban bagi kamu. Dia hanya akan menjadi alasan untuk terpecahnya konsentrasi kamu gitu ya. Dia hanya akan memperlambat tujuannya kamu. Soalnya ini tujuannya kamu itu tuh mari lihat udah tujuannya nggak main-main lagi ya. Nah di sana kayak yang tadi mau berumah tangga gitu ya. Ngapain dipaksakan seseorang yang kualitas sebagai istri atau sebagai suami tidak kamu lihat gitu loh. Ya udah, ngapain kamu paksakan gitu, mungkin prinsipnya kamu. Cari aja yang lain. Gitu ya. Cari aja yang lain. Atau ya kamu kayak bukan soal mau lagi-lagi ya, bukan mau soal cari gantinya dia. Tapi biar kamu itu tuh ringan aja ngejalanin hidup yang kamu mau gitu loh. Sebab di sini tuh ndak ada pengaruh-pengaruh orang ketiga kalau mari nampak ya. Susupan dari kehadiran orang lain lah gitu ya, yang membuat kamu berubah haluan dari hubungan kalian ini gitu ya kan. Jadi ini tuh kok kayaknya barusan mari ini ya melintas, misalnya kamu itu tuh kalau ceritanya nih ya, analoginya nih ya, cerita ecek-eceknya, pura-puranya ya, skenarionya, kayak kamu itu tuh punya kapal, kamu nahkodanya dan dia anak buah kapalnya gitu ya. Menurutmu ada dia hanya akan mempersempit dek kapalnya kamu gitu ya. Ini tuh kayaknya kamu angkat dia, tas, kamu buang dia ke lautan ya. Gitu ya. Ini gak ada fungsinya, pas buang gitu ya. Kasih sama ikan hiu gitu ya. Jahatnya ya, jahat banget ya imajinasi Merini ya. Biar aja dia jadi Pinocchio, ditelan sama paus gitu ya. Ya ampun. Nah di sana, dan ya pasti seseorang ini tuh melihat sikapnya kamu yang demikian, melawannya nih, berontak, nggak mau dia kamu gitu ya. Dia tuh bisa kayak tersinggung banget gitu ya. Dia bisa tersinggung banget karena kamu mengacuhkan dia, mengabaikan dia gitu. Ini energi perang-perangannya sama kamu lagi tinggi-tingginya nih kalau mari nampak ya. Nah, bisa jadi memang alasannya kamu ninggalin dia sebab kamu itu tuh udah capek gitu ya. Udah capek tawuran, rusuh gitu ya sama seseorang ini. Nah, di sana udah lelah kamu gitu ya, drama-drama seperti apa tuh, drama-drama war gitu ya. Wah udah capek kamunya. Dia asik dikit-dikit ribut, dikit-dikit gimana gitu ya, bikin kamu nggak nyaman gitu ya. Ya banyak sedikitnya kalau melihat alasannya kamu berubah seperti ini tuh sebab karena si dia itu ya, sebab karena dia. Tapi kalau mau untuk ditinggalkan dengan gampang oleh kamu, pasti dia akan melawan itu. Enggak mau aku gitu dianya ya. Jadi mungkin ya dia enggak dapat alasan gitu ya yang bisa dia terima atas sikapnya kamu seperti ini. Kalau kamu bilang misalnya, kalau kamu menganggap bahwa mundurnya kamu dari relationship ini atau berubah sikapnya kamu ke si dia itu karena pertimbangan kualitas dirinya, dia itu tuh bisa nggak ngerti tuh sangka-sangkanya si pasangan kamu. Oh, aku udah kasih yang terbaik, aku sudah memberi semampunya aku gitu loh, aku sudah kasih bagian paling layak untuk kamu gitu ya. Makanya itu tuh nggak bisa terima, dianya nggak bisa terima itu ya. Kalau kamu katakan diam, menjauh, menghindar, berjarak, pasti dia akan kejar-kejar kamu. Kenapa kamu begitu? Itu ya. Pasti dia akan mempertanyakan alasannya kamu di situ. Dan dia pasti akan membantah. Misalnya kamu bilang, iya sih, aku udah kayak kurang nyaman gitu sama kamu.
Memangnya aku bikin apa? Memangnya kenyamanannya kamu seperti gimana gitu ya. Agak emosi seseorang ini ke kamu. Nah di sana ya, emosi pasti dia melawan lah. Melawannya ya kalau nggak nunjukin melalui kata-kata gitu ya, dia akan kayak ngajak kamu untuk ribut gitu ya, saling adu kekuatan pencak silat lidah gitu ya. Bisa juga nanti dia tetap akan memilih untuk diam. Tapi diamnya dia ke kamu itu tuh seperti sedang mau menghukum kamu gitu ya. Nah di sana, atau diamnya dia itu tuh sesungguhnya karena dia nggak tahu lagi caranya untuk ngedeketin kamu, pendekatan kepada dirimu itu tuh seperti apa gitu ya di sana. Tapi udah pasti seseorang ini tuh akan lebih mengamati kamu lagi nih, rentang 7 hingga rentang 14 Februari. Oke, pertemuan tidak ada secara langsung, komunikasi tidak ada secara langsung. Tapi dia akan nyari kamu, entah bagaimanalah caranya nyari kamu gitu ya. Untuk melihat, ini tuh alasan kamu berubah kenapa sih? Atau bagaimana sih keadaannya kamu tanpa ada koneksi dari dia misalnya. Atau apa sih responnya kamu setelah dia ngamuk-ngamuk sama kamu. Nah, gitu ya. Mau tahu kamu ini tuh kondisinya saat sekarang udah gimana sih kesidianya gitu loh. Ya. Jadi pikiran dan perasaannya si pasangannya kamu ini ke kamu itu tuh akan lebih banyak terkoneksinya. Gitu ya. Akan lebih sering melintas-lintas kamu di dalam benaknya dia ya, mengganggu emosinya dia. Nah di situ ya. Yang jelasnya ya pasti seseorang ini tuh nggak seneng dengan kejadian yang seperti ini. Itu loh. Dan ketidaksenangannya dia ini tuh pasti dia ekspresikan juga ini. Ya tadi, dengan cara silent dari kamu kah? Atau dengan cara berisik ribut ke kamu kah? Itu ya. Silentnya dia bukan silent ingin ngasih tenang. Tapi silent ya kayak kata Mari tadi, nampak-nampaknya seperti juga cerita mau menghukum kamu gitu loh. Karena nggak pantas ya menurut si pasangannya kamu, pilihanmu seperti ini, sikapmu seperti ini. Kayak nggak pantas. Dia ini tuh pasti curiga ini. Lagi curiga betul sama kamu. Itu. Ini bisa nih sosial medianya kamu itu tuh diubek-ubek sama dia. Atau dia akan mengumpulkan informasi siapalah ya, melalui siapa gitu ya, yang kira-kiranya bisa apa ya, jadi informannya dia gitu ya. Apa kamu sudah punya cewek baru nih, atau kamu ngapain ini kamu sekarang, jangan-jangan kamu kena magic nih gitu ya sama orang lain sehingga kamu berubah ke dianya gitu loh ya. Di sana lagi kondisi tidak senang lah pokoknya ini si pasangannya kamu gitu ya dengan situasi keadaan kalian. Kalau kamu mau ninggalin dia bukan perkara yang apa ya, yang akan bisa dengan mudah diterima sama si pasangan kamu. Jangankan kamu mau ninggalin, sikapmu yang berubah, yang tadinya tanda kutip ber-effort dan kemudian kamu banyak diam, walaupun kamu gak ninggalin dia tapi kamu lebih banyak diamnya setelah ini. Mari lihat, itu aja sudah bikin dia disco panik ya, udah bikin dia gak happy. Konon lagi kalau kamu mau pergi gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer di sini, Virgo hadir, berikut ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, masuk energi Gemini, Libra, Aquarius, Pisces ada di situ untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.